Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Indra. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil hasil untuk mereview jurnal berjudul Clustering Student Performance Data Using Cummins Algorithm. Nah, penelitian ini tuh membahas bagaimana data performa siswa dikelompokkan menggunakan algoritma Cummins untuk menemukan pola dan identifikasi kelompok yang berpotensi mengalami kesulitan belajar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya dengan NIM akhir 114 Bira sudah Verify dengan rekan saya Gunawan Wibisono dengan NIM akhir 041. Next. Nah, latar belakang dari jurnal ini di mana berangkat dari semakin banyaknya data pendidikan yang tersimpan dalam sistem digital. Nah, namun data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana melalui pendekatan educational data mining, khususnya teknik clustering, kita dapat menemukan pola tersembunyi yang memberi wawasan kepada guru dan pembuat kebijakan dalam menentukan intervensi pembelajaran. Nah, studi rujukan ini berasal dari Open Education Portal atau OEP, di mana data rekornya yaitu 49.588 siswa dengan tujuan memahami karakteristik siswa yang excellent, good, average, dan failure. Next. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan performa akademik, yang kedua mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, dan yang terakhir membantu pengambilan kebijakan mendeteksi siswa beresiko gagal. Nah, dengan kata lain, clustering ini bukan sekedar mengelompokkan, tetapi mendukung tindakan tepat sasaran. Next. Nah, untuk dataset yang jurnal ambil, yaitu OEP atau penelitian ini menggunakan dataset Oman Educational Portal dengan jumlah record sebanyak 449.588 data siswa dari tahun ajaran 2018-2019. Nah, dataset ini memiliki 11 atribut, di antara lainnya gender, usia, wilayah, ukuran, jenis, rasio rasio guru siswa, dan performa akhir, di mana kategori performanya itu ada excellent, good, average, dan failure. Nah, jumlah data yang besar ini membuat hasil clustering relatif representatif. Next. Nah, untuk variabel penelitian sendiri, di bagian gambar tertera di jurnalnya, di mana penjelasan tiap variabel utama. Yang pertama ada region, atau urban atau rural, yang menunjukkan lokasi siswa tinggal. Yang kedua ada school shift atau morning atau evening, di mana waktu pembelajaran dilakukan. Ketiga ada nationality, Omani atau non-Omani. Yang selanjutnya gender, laki-laki atau perempuan. Religion, Muslim atau non-Muslim. Age atau umur yang dikelompokkan menjadi underclass, in class atau above class. Selanjutnya further educational level, di mana non-educate hingga higher education. Class size, di mana kecil, medium, atau besar berdasarkan jumlah siswa dalam kelas. Selanjutnya, school size atau kecil, sedang, besar berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Teacher ratio rendah, sedang, atau tinggi menunjukkan perbandingan guru siswa. Dan yang terakhir, student performance, di mana excellent, good, average, atau failure berdasarkan nilai akhirnya. Nah, dengan melihat variabel-variabel ini, kita dapat memahami faktor sosial dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi hasil belajar siswa. Next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik data, di mana data ini mayoritas menunjukkan beberapa pola penting. Terlihat pada gambar. Yang pertama itu sebagian besar siswa tinggal di rural dengan sebanyak 80,7%. Hampir semua sekolah beroperasi di pagi hari sebanyak 98,8%. Mayoritas siswa adalah Omani 96,4%. Pembagian gender cukup seimbang dengan angka 49,3 untuk perempuan dan 50,7 untuk laki-laki. Nah, untuk usia sendiri 87,7% berada pada kelompok in class age atau usia yang sesuai tingkat kelasnya.
Selanjutnya, class size dan school size paling banyak berada pada kategori medium. Untuk performa akhir siswa didominasi oleh good sebanyak 52,8%, excellent 40,1%, di mana sementara kelompok average dan value relatif sangat kecil. Nah, informasi ini penting sebagai konteks sebelum melakukan clustering. Next. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama yaitu data selection untuk memilih atribut yang relevan. Yang kedua, preprocessing agar data siap digunakan. Yang ketiga, penerapan algoritma K-means dengan jumlah cluster yaitu 4. Keempat, dilakukan evaluasi menggunakan silhouette score. Dan terakhir, hasilnya divisualisasikan menggunakan PCA agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya berprosesing data. Tahap ini cukup penting karena data mentah dari OEP sangat besar. Peneliti menghapus atribut yang tidak relevan seperti nama siswa lalu mengubah data numerik menjadi kategori. Contohnya usia dibagi menjadi underclass, in-class, dan above class age. Begitu juga atribut lain seperti nasionalitas, pendidikan ayah, ukuran sekolah, dan rasio guru yang semuanya dikategorikan ulang. Nilai akhir siswa juga dibagi menjadi 4 kelompok performa. Lalu masuk ke proses clustering. Setelah datanya siap, peneliti mengimpor dataset ke software WK dan menjalankan algoritma K-means. Jumlah cluster ditentukan sebanyak 4 agar sesuai dengan kategori performa siswa yang sudah didefinisikan. Lalu hasil clustering dan distribusi data. Dari hasil clusteringnya ditemukan 4 kelompok besar siswa. Yang pertama, cluster excellent sebanyak 55%, yang kedua cluster good 33%, yang ketiga cluster failure 9%, dan yang keempat cluster average 2%. Beberapa faktor yang paling membedakan antar cluster adalah jenis kelamin, usia, ukuran sekolah, dan rasio guru dan siswa. Lalu masuk ke visualisasi klaster. Gambar ini menunjukkan hasil visualisasi dari WK, di mana terlihat 4 kelompok utama siswa. Setiap warna merepresentasikan satu klaster performa yang terbentuk dari algoritma K-means. Lalu masuk ke analisis dan kesimpulan. Secara keseluruhan, algoritma K-means berhasil mengelompokkan siswa berdasarkan performa akademiknya. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa termasuk kategori excellent dan good. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah gender, di mana siswa perempuan cenderung memiliki performa yang lebih baik daripada laki-laki, serta usia dan rasio guru terhadap siswa. Dari hasil ini, sekolah atau pemerintah bisa memanfaatkan pola tersebut untuk mendeteksi siswa yang berisiko gagal dan membuat strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa penerapan K-means clustering sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Pendekatan ini membantu mengubah data besar menjadi informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.